Pernah nggak sih sebagai orang tua, kita ngerasa tekanan buat jadi sempurna itu ada di mana-mana? Rasanya gila-gilaan ya. Kita lihat media sosial, dengerin ekspektasi orang, rasanya kita harus bisa semuanya dan harus benar semuanya. Tapi, gimana kalau saya bilang ada satu mitos besar yang perlu kita bongkar bareng-bareng. Mitos soal jadi orang tua sempurna. Karena ternyata ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Nah, ini dia. Ini inti dari semuanya. Kalimatnya kedengaran simpel ya, tapi coba deh direnungin. Dalam banget maknanya. Anak-anak kita tuh nggak lagi nyari sosok yang tanpa celah. Yang mereka butuhin, yang mereka rindukan, ya kehadiran kita. Kuat banget kan pesannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih artinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, jadi di bagian pertama ini kita lupain dulu deh soal jadi orang tua yang sempurna. Kita geser fokusnya ke apa yang sebenarnya paling penting buat anak-anak kita. Dan spoiler alert, jawabannya bukan daftar prestasi yang panjang atau jadwal les yang padat. Nah, ini dia kuncinya. Bukan tentang melakukan segalanya dengan benar, tapi tentang hadir di momen-momen kecil. Momen kecil tuh apa sih? Ya, ini bukan soal masukin mereka ke les terbaik atau beliin mainan terbaru, tapi soal kita bener-bener dengerin pas mereka lagi semangat-semangatnya cerita soal sekolah, atau pas kita bacain buku cerita dan mata kita tuh fokus ke mereka, bukan ke notifikasi HP. Justru dari momen-momen kecil yang konsisten inilah koneksi batin itu dibangun. Oke, terus kenapa sih hadir ini jadi penting banget? Kenapa ini bisa jadi hadiah paling berharga yang bisa kita kasih ke mereka? Coba deh kita pikirin, waktu dan perhatian kita yang 100% itu kan nggak bisa dibeli pakai uang kan? Saat kita benar-benar hadir buat mereka, kita itu seolah-olah ngasih pesan tanpa kata-kata. Hei, aku melihatmu, kamu itu penting, aku ada di sini buat kamu. Dan pesan inilah yang jadi fondasi rasa aman dan percaya diri mereka seumur hidup. Poin penting lainnya adalah ini. Coba kita flashback sedikit ke masa kecil kita sendiri. Kenangan apa sih yang paling nempel di kepala? Kayaknya bukan hadiah paling mahal deh ya. Justru mungkin momen-momen sederhana. Kayak ketawa ngakak bareng keluarga, atau momen waktu kita ngerasa bener-bener didengerin sama orang tua kita. Nah, kemungkinan besar, momen-momen seperti itulah yang bakal jadi harta karun di memori anak-anak kita nanti. Kedengarannya simple ya, cukup hadir aja. Tapi kita semua tahu prakteknya nggak segampang itu. Apalagi di zaman sekarang, kita punya satu musuh besar, distraksi. Dan jujur aja, seringkali biang keladinya ya benda yang ada di genggaman kita ini, ponsel. Perbandingan di layar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. 1 jam kita ada di dekat anak, tapi pikiran kita kemana-mana sambil scroll HP, itu namanya cuma hadir secara fisik. Bandingin deh sama cuma 10 menit. 10 menit, tapi perhatian kita utuh buat mereka. Koneksinya jauh lebih dalam. Dan jangan salah loh, anak-anak itu pintar banget ngerasainnya. Mereka tahu kapan kita beneran disanar dan kapan kita cuma ada doang. Oke, terus gimana dong cara ngelawan distraksi ini? Tenang, ada kabar baiknya. Mulainya itu gampang banget kok. Ada satu langkah awal yang super simple dan bisa langsung dipraktekkan. Yuk kita lihat. 15, cuma 15. Bukan 1 jam, bukan seharian. 15 menit. Angka yang kecil kan? Nggak nakutin sama sekali. Tapi angka kecil ini kuncinya. Nah, ini dia tantangannya. Hari ini, coba deh matiin HP atau taruh HP-nya di ruangan lain. Cuma selama 15 menit. Dan dalam 15 menit itu, kasih fokus total Anda ke anak. Lihat reaksi mereka, rasain juga gimana perasaan Anda. Ini bukan soal mengubah hidup dalam semalam. Ini soal satu langkah kecil yang dampaknya besar dan bisa dimulai hari ini juga. Dengar ya, kita semua ini sibuk, punya kerjaan, urusan ini itu wajar banget. Jadi sibuk itu nggak apa-apa. Tapi meluangkan waktu untuk hadir itu wajib, nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena mereka cuma sekecil ini sekali seumur hidup. Waktu nggak bisa diputar balik. Momen-momen ini berharga banget dan sayangnya sangat terbatas. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya bukan lagi perlu nggak ya, tapi kapan? Kapan 15 menit Anda akan dimulai?